Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi kawan-kawan bersama aku di sini. Jadi hari ini aku kedatangan sebuah paketan handphone dari namanya Prano ya, ini Prano. Yang mana ini kiriman dari apa namanya? Ini dia. Dari Manado ini kawan. Kemarin dia bilang dari Manado dan ini adalah mesin Realme 5i. Nah, ini mesin Realme 5 ya. Dan yang mana ini katanya kemarin tuh boot loop atau hang logo ya, seperti itu. Nah, jadi ini cuma mesin yang dikirim kawan-kawan. Jadi masalahnya itu hang logo. Oke, jadi lanjut saja kita coba unboxing ya di handphone ini. Nanti setelah itu lalu kita pengerjaan. Oke kawan-kawan, jadi memang benar setelah kita unboxing paketannya, yang dikirim cuma mesinnya saja. Seperti yang saya jelaskan di awal, ini mesin Realme 5i yang mengalami masalah mentok di logo atau hang logo ya, tidak bisa masuk ke layar menu utama. Di sini saya lihat mesin agak sedikit bengkok dan juga masih utuh ya, artinya belum pernah dikerjakan. Ya, jadi di sini saya itu punya premnya, karena pengirim itu cuman ngirim mesinnya saja ya. Dan untuk LCD-nya juga saya punya satu stok barang. Jadi pas ya untuk kita melakukan pengecekan atau melakukan pengetesan ya. Sebelum kita melakukan eksekusi, alangkah baiknya kita tes terlebih dulu handphone ini untuk memastikan bahwa apakah benar handphone ini mengalami mentok di logo. Ya, di sini saya coba untuk prem yang ini tidak bisa masuk ya, soket flexible board casnya ya. Apakah ini tidak sama ya? Oke, ini memang tidak sama kawan-kawan. Jadi saya memutuskan untuk melakukan ganti prem saja menggunakan prem yang lain. Ternyata prem yang ini sama kawan-kawan. Dia samanya dengan Realme C3 ya. Mesin ini Realme 5i. Saya menggunakan prem Realme C3 itu sama. Dan LCD juga sama untuk Realme C3. Oke, selanjutnya kita coba tes kawan-kawan. Pasang baterainya di sini. Langkah awal pengetesan itu atau pengecekan itu saya biasanya berawal dari cas dulu. Nah, ini kita lihat di cas. Nah, perhatikan kawan-kawan, sudah muncul logo petirnya. Kalau seandainya handphone ini tidak bisa muncul persentase baterainya, jadi ini fix boot loop ya. Memang kebanyakan di handphone Realme 5i seperti ini masalahnya. Oke, di sini memang tidak muncul persentase baterai kawan-kawan ya. Hanya mentok di logo petir saja ya. Oke, jadi di sini kita coba nyalakan handphonenya kembali. Cabut baterai, pasangkan dan kita coba nyalakan ya. Untuk memastikan lagi. Nah, di sini sudah nyala logo Realme. Apakah dia bisa nampil ke logo Realme yang berwarna kuning ya? Untuk booting yang keduanya, apakah bisa muncul ke arah situ? Kalau memang tidak bisa, ya bisa kita ponis memang benar ini handphonenya boot loop kawan-kawan. Ya, di sini memang tidak bisa ya. Jadi kita lanjut saja ke proses eksekusinya atau proses pengerjaan. Yang mana untuk proses pengerjaannya di sini kita seperti biasa menggunakan UV box ya. UV box dengan melakukan metode direct MMC atau tujuannya untuk melakukan penghapusan partisi miss. Nah, ini adalah adaptor UV boxnya kawan-kawan. Jadi nanti di mesin ini kita buka kalengnya. Kita gunting kalengnya bagian sini sedikit ya. Kita buka penutup ini. Oke, jadi lanjut saja kita ke proses pembukaannya. Oke kawan-kawan, jadi setelah proses pembukaan kaleng dan penampakannya seperti ini, nanti kita jumper sesuai dengan titik test pointnya. Berdasarkan diagram gambar ini kawan-kawan ya. Ada CLK, CMD, PCCQ dan data 0 ya. Kita langsung jumper nanti menggunakan adaptor UV-nya sesuai dengan titik test point tadi.
Untuk proses penjamperan ini teman-teman tetap berhati-hati, jangan terburu-buru ya. Sebelum jumpernya itu teman-teman beri sedikit timah dan fluk di setiap titiknya. Jadi teman-teman itu lebih mudah untuk melakukan penjamperan ini. Nah seperti ini. Nanti setelah selesai jumper, jadi kita tutupin menggunakan isolasi, biar nanti yang kita jumper itu tidak bergerak, dan kita hubungkan langsung ke UV box ini kawan-kawan. UV boxnya terhubung dengan komputer ataupun laptop ya. Jangan lupa teman-teman colokkan juga kabel USB-nya agar proses lebih cepat dan langsung kita bergabung dengan tampilan laptop. Di tampilan laptop ataupun komputer seperti ini teman-teman bisa langsung buka saja aplikasi UV MMC Toolbox dan tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa centang yang namanya Direct MMC ini, centang, lalu di bagian clock kita ganti menjadi 48 MHz ya. Nah tujuannya biar prosesnya itu lebih cepat kawan-kawan. Oke, setelah selesai semua diatur, kita bisa klik identifikasi untuk melihat apakah handphone sudah terdeteksi apa belum. Nah, di sini Android System Info itu sudah terdeteksi, artinya handphone sudah terkoneksi dengan baik pada UV Box. Sekarang selanjutnya teman-teman kita bisa beralih di bagian tab user area path ini kawan-kawan ya. Nah, kita identifikasi lagi untuk memastikan handphonenya terkoneksi apa belum. Ya, di bagian user path ini handphone juga sudah terdeteksi karena di situ ada Android System Infonya sudah terbaca ya. Oke, di sini poin yang paling terpentingnya kawan-kawan ya. Jadi teman-teman masuk di bagian user path, user partisi, lalu cari di sini partisi miss-nya. Ini centang kawan-kawan ya. Di sini yang menyebabkan handphone itu hang logo ataupun boot loop. Nah, centang partisi miss-nya lalu hapus atau erase. Oke, di sini kita hapus. Nah, prosesnya itu cukup sebentar kawan-kawan, tidak memakan waktu lama. Di sini proses penghapusan partisi sudah selesai. Lanjut kita kembali ke handphonenya. Dan kita lepaskan yang semua kita jumper tadi kawan-kawan ya. Selanjutnya di sini kita lakukan uji coba atau pengetesan kembali. Oke, kita pasangkan semua baterai dan kita colokkan cas terlebih dahulu. Kita lihat perubahannya, apakah ada hasil setelah kita lakukan penghapusan partisi tadi ya. Partisi yang sering bermasalah pada handphone Realme 5i. Mungkin penyebabnya karena penyimpanan terlalu penuh ya. Oke, kita tunggu. Nah, perhatikan kawan-kawan, alhamdulillah di sini setelah kita lakukan penghapusan partisinya, pengecasan muncul logo persentase baterai ya, yang sebelumnya tidak bisa, sekarang sudah bisa. Di sini lanjut saja saya nyalakan handphonenya. Kita lihat perubahannya, apakah bisa menampilkan logo Realme yang berwarna kuning. Kalau dia bisa, ya fix handphonenya sudah bisa normal kawan-kawan. Oke, perhatikan bootingnya sudah bisa ya. Nampil ke logo Realme yang berwarna kuning. Sekarang tinggal kita tunggu saja bootingnya. Biasanya bootingnya ini agak lama sekali kawan-kawan ya. Tapi di sini ya kita singkat-singkat saja supaya tidak terlalu lama untuk menunggu. Dengan sabar kita tunggu. Oke, kawan-kawan, jadi setelah kita lama menunggu, di sini handphone sudah bisa masuk ke layar menu utama tetapi dengan tampilan pilihan bahasa. Kalau tampilan pilihan bahasa seperti ini artinya data itu hilang kawan-kawan. Hilangnya karena apa? Karena kita tujuannya melakukan penghapusan partisi miss tadi. Oke, lanjut, nanti saya jelaskan lagi. Untuk settingnya ini kita tidak perlu ribet-ribet settingnya, dan kita setting langsung di emergency call ini ya kawan-kawan. Kita masuk di emergency call dan kita ketik kode dial saja dengan
bintang pagar 813 pagar. Tujuannya ini agar handphone bisa langsung masuk ke layar menu utama. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke, jadi kembali lagi ke bagian data tadi. Untuk data tidak bisa kita selamatkan karena mungkin partisinya itu memang terlalu bermasalah ya. Nah, ini handphonenya Realme 5i dan RAM 4 ya. Android 10. Memang banyak terjadi masalah bootloop ataupun hang logo. Nah, ya karena setiap handphone itu teman-teman berbeda-beda ya, setiap unitnya itu ada yang sebagian setelah kita hapus partisi MIS-nya data tidak hilang, dan juga ada setiap unitnya itu setelah kita hapus partisi MIS-nya data akan hilang. Nah, itu sebenarnya tergantung penyimpanannya kawan-kawan ya. Tidak bisa kita selamatkan semua data pada handphone itu. Tetapi kebanyakan yang saya tangani yaitu datanya itu hilang kawan-kawan. Ya. Kalau ya menurut versi saya sendiri, kalau kita melakukan penghapusan partisi MIS-nya data hilang, ya berarti itu kerusakannya memang sudah terlalu parah gitu kawan-kawan. Makanya pada saat kita penghapusan partisi MIS, jadi data yang ada pada handphone itu langsung dihapus total, dihapus semuanya agar booting pada handphone ini bisa lagi gitu kawan-kawan ya. Ya, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Jadi buat teman-teman yang menemukan masalah sama seperti ini silahkan lakukan. Apabila tidak berhasil ya bisa kita vonis MMC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.